林业湖似乎就是此物代表。你竟突破5帝了！我姬家被姬如月拜见太爷爷。这一切还得从我那2年前5域的破尘武也是先祖遗体，有我定要小心此人之大阵之法。吴学兄，Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-665-nya. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan lihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 664. Kemarin, Muchen dan juga Jiruyu telah mengalami hal yang benar-benar aneh. Lebih tepatnya kepada Jiruyu. Karena saat ini danau penyucian terus masuk ke dalam tubuhnya, yang tentu akan membantu perkembangan dari kultivasinya. Sementara Kinchen sendiri sangatlah kebingungan dengan apa yang terjadi. Terlebih lagi dia itu tiba-tiba saja dibawa masuk ke beberapa tempat sekaligus. Untung saja Kinchen dapat mengatasi hal itu yang seketika saja membuat kekuatannya juga telah mengalami perkembangan. Baik dia dan juga Jiruyu masing-masing memanfaatkan kesempatan itu untuk mendapatkan peningkatan kekuatan jauh lebih tinggi lagi. Tidaklah heran mengapa petaka petir bisa di sini. Tidaklah heran mengapa petaka petir bisa muncul. Sesaat kemudian, Jiruyu pun berhenti karena dia telah merasakan sesuatu di bawah danau itu. Jadi di saat kekuatan Jiruyu menyentuh benda itu, seketika saja sebuah ledakan energi pun muncul. Diikuti juga oleh munculnya sebuah kristal ungu yang langsung masuk ke dalam dirinya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Jiruyu menerima kekuatan besar, namun tubuhnya seketika saja lemas. Kinchen pun segera menangkapnya sambil bertanya kondisinya sekarang. Jiruyu merasa kalau kristal inilah yang sejak tadi memanggil dirinya. Ia mulai melakukan sesuatu di mana seketika saja kekuatan besar pun kembali muncul. Jiruyu merasa kalau danau ini merupakan tempat lahirnya kekuatan itu. Kinchen pun menganggap kalau sepertinya mereka memang ditakdirkan untuk bertemu. Sementara itu, Long Yuan sangatlah terkejut dengan apa yang barusan Kinchen lakukan, karena sekarang dia itu sudah menembus Kaisar Wu. Kinchen sendiri tidaklah tahu jawaban pastinya. Yang sepertinya semua itu ada pada rumah di sana. Sebelum pergi, Kinchen sempat menyerap danau itu ke dalam plat giok miliknya. Setelah semua itu barulah dia dan Jiruyu memasuki tempat tersebut. Rumah ini tidaklah dikunci. Tepat di meja itu ada sesuatu yang sangat menarik perhatian mereka. Ini layaknya seperti token berwarna pink. Di saat Kinchen hendak menyentuhnya, penolakan pun dia rasakan. Seakan-akan benda itu hanya boleh dipegang oleh garis keturunannya saja. Melihat dari formasi saja, Kinchen sudah tahu kalau ini taklah bisa ia sentuh. Karena itu ditinggalkan oleh Jiusu, kakek dari Jiruyu. 林业湖似乎就是此物代表。你竟突破5帝了！ Alhasil, Jiruyu pun menggunakan kekuatannya untuk bisa menghilangkan formasi itu. Rencananya berhasil, di mana formasi ini pun sudah hilang. Dan sekarang muncullah jejak jiwa yang sebelumnya Jiusu tinggalkan di dalam token miliknya. Melihat hal itu membuat Kinchen kaget karena ia bisa langsung mengenalinya. Yang tentu membuat Jiruyu juga terkejut karena bagaimana bisa Kinchen mengenali kakeknya. Jiusu memanggilnya sebagai sosok yang ditakdirkan. Ia yakin dengan begini keluarga Jinya masih memiliki sedikit harapan. Jiruyu pun memberikan hormat kepada kakek buyutnya, diikuti juga oleh Kinchen yang memberikan salam kepada sahabat lamanya. Jiusu meyakini kalau orang yang tengah bertanggung jawab atas keluarga Jinya pasti adalah orang yang jahat, yakni Jiufa. Mendengar perkataannya, Kinchen langsung saja mengeluarkan Ji Hongchen, di mana dia sangatlah terkejut melihat kakeknya di sini. Jiusu mulai bercerita di mana ini berawal dari sahabatnya, yakni Kinchen. Mereka berdua pun mulai menduga kalau yang dia bicarakan merupakan Kinchen di sebelah mereka.
Qingchen sendiri mencoba menjelaskan kalau Jiusu pasti menyinggung kepada Kaisar Qingchen yang merupakan salah satu dari 5 kaisar bela diri pada 300 tahun yang lalu. Jiryu agak ragu dengan perkataannya karena dia itu sangatlah mencurigakan. 我姬家 北姬如愿，拜见太爷爷。 这一切还得从我那年前5月的破城武皇。 Jiusu kembali melanjutkan ceritanya. Setelah ia menemukan rumput Rengdao untuk Qingchen, ia sangatlah terkejut. Karena baru tahu kalau Qingchen sudah jatuh ke lembah kematian dan menghilang saat menyelamatkan Feng Xiaoyu. Karena kejadian itulah Sang Guanxia yang merupakan kekasih dari Qingchen bermusuhan dengan Feng Xiaoyu. Ia mencoba melakukan pencarian namun tidak menemukan apa-apa. Karena itulah ia fokus menanam rumput Rengdao, berharap kalau suatu hari nanti Qingchen masihlah hidup dan bisa memanfaatkan rumput itu. Pada kala itu dia juga telah berhasil menjadi master tertinggi di keluarga Ji, yang membuat dia sangatlah pantas menduduki jabatan sebagai penguasa di keluarga Ji. Tapi tanpa dia duga kalau Ji Wufa itu telah menjalin hubungan rahasia dengan istana Piao Miao. Dan sebenarnya Sang Guanxia telah menyembunyikan sosok ras iblis kuat di belakangnya. Jiryu akhirnya sadar kalau alasan mengapa kakek buyutnya mengkhianati keluarga karena dia itu tidak ingin membiarkan ras iblis menguasai mereka. Jiusu memberitahu kalau di balik rumah batu ini terdapat sisa-sisa kekuatan leluhur mereka. Di dalamnya juga berisi rahasia besar dari keluarga Ji. Teknik penggunaan pedangnya merupakan metode untuk mengendalikan formasi terlarang di tanah leluhur. Sebelum pergi, Jiusu memberitahu kalau Sang Guanxia dari istana Piao Miao merupakan sosok yang sangat licik. Jadi mereka harus berhati-hati kepadanya. Dan jika Qingchen masih hidup, dia ingin mereka memberitahunya tentang rumput Rengdao. Padirnya, Jiusu pun pergi dari tempat itu, yang tentu saja membuat Jiryu dan Ji Hongchen sedih. Begitu pula dengan Qingchen karena ia sudah sangat lama tidak bertemu dengan sahabatnya. 这是先祖遗体，有我定要小心此人之大阵之法。 吴学兄， Jiryu hendak memberikan teknik ini kepada Qingchen, namun Jiusu itu memberikannya kepada keturunan. Qingchen berharap Jiryu itu bisa menerapkannya dan baik dan menjadi lebih kuat lagi. Jiryu paham dan mulai melakukan sesuatu kepada token tersebut. Yang seketika saja sebuah formasi pun muncul di atas mereka. Ini seakan-akan bereaksi kepada Jiryu. Ia agak panik karena kekuatan danau cairan roh sepertinya telah menghilang. Para iblis tidak akan membiarkan hal itu dan mereka pun membentuk sebuah formasi besar. Karena bagaimanapun mereka tidak akan pernah membiarkan kelompok Qingchen keluar begitu saja. Terlebih lagi semua area sudah mereka blokir. Jika mereka itu berani keluar, maka kematian akan mereka terima. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Qingchen tidaklah menduga kalau segel penghancur jiwa milik Ji Hongchen telah dihapuskan. Dan begini, Ji Hongchen sudah bebas dan mulai melakukan penyerapan kekuatan terhadap tempat itu. Sementara hal buruk akan terjadi kepada Qingchen. Pasalnya, leluhur dari keluarga Ji sangatlah murka sebab Qingchen sudah sangat berani memperbudak keturunannya. Jadi dia langsung saja memberikan tekanan kepadanya. Qingchen berusaha menjelaskan kalau semua ini dia lakukan untuk membantu keluarga Ji. Pasalnya, sekarang keluarga Ji tengah dilanda kekacauan. 九成灭魂阵，名字不小啊，小子，晚辈也是为他好。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti seri ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.